Gue Lula, gue adalah seorang istri dan ini adalah Irham, suami gue. Dan kita bikin this new discussion yang namanya adalah Diskusi di kasur. Nah, karena memang settingnya adalah di kasur kita suka ngobrol santai tentang banyak hal. And I think it's worth to share to you guys. Meskipun kayak mungkin bahasanya banyak yang random juga. But I think it makes us happy. Dan kalau kalian ada yang relate, boleh komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello. Jadi this will be our first podcast. No, gue nggak tahu sih ini podcast atau kayak ya udah ngobrol aja. Tapi buat konten TikTok ini gue bakal punya new section konten di mana gue akan ngobrol sama my spouse, suami gue, mengenai random things atau mungkin kayak philosophical things or whatever. Pokoknya intinya sih gue mau nyoba sesuatu yang baru aja sih. Dan untuk temanya guys, temanya ini kita meminta bantuan dari ChatGPT. Kita minta random things, 5 random things, dan ini lumayan menarik. Jadi kita minta temanya dari situ dan kita bahas apa yang harus kita bahas. Kita pilih dari salah satu ya dari 5 tema di ChatGPT ini. Kita akan membahas masalah do soulmates really exist or do we just settle? Ini pembahasan yang kayaknya akan cukup menarik karena gue dan Lula ini punya pola pikir yang sangat bertolak belakang perihal banyak hal, apalagi ini. So mari kita mulai. Do soulmates really exist or do we settle? Menurut Ibu Alura nih, iya tau? Gue, nah, this is the difference between me and my husband. Kayak gue tuh ngerasa gue tuh orang yang cukup spiritual gitu ya. Jadi in certain things kayak gini, kayak soulmate gitu, gue percaya people meet for a reason. Sometimes mungkin karmic, tapi bisa juga kayak becoming a soulmate gitu. Jadi kalau gue gini, makanya gue percaya there's no taboo things about divorce sebenarnya. Kesana dong arahnya. Iya enggak dong, kan maksudnya ini kan the way we think kan. Jadi apakah selalu orang yang nikah itu soulmate? Menurut gue enggak. That's why lu bisa ketemu orang yang mungkin di pernikahan kedua, ketiga lu gitu. Ya gue gak relate sih. Cuman maksudnya gue percaya karena gue ketemu di beberapa keluarga gue yang ketika mereka ternyata divorce, terus ternyata mereka nikah lagi, they feel more alive gitu dengan pasangan barunya. Dan gue ngerasa ya mungkin in order for that person untuk grow, emang mesti ngelewatin hubungan yang sifatnya karmik dulu. Karmik tuh kayak apa ya, kayak hubungan yang ngasih lo lesson sih, instead of, maksudnya gini, semua hubungan ngasih lo lesson, tapi kalau soulmate tuh kan lo kayak udah ketemu di state yang dua-duanya siap gitu loh, dua-duanya mature apa segala macam. Sementara kan orang gak ketemu di hubungan yang dua-duanya udah mature, menurut gue. Gimana? Iya, maksudnya gak semua orang ketemu di state yang sama-sama udah mature. Ketemu? Iya. Ketemu doang? Ya maksudnya kawin. Oh, iya sih. Iya maksudnya gini kan, kan kita kalau ngomongin usia ya mungkin usianya udah siap nikah, iya. Tapi keadaan mental state-nya, emotional state-nya kan belum tentu mereka mature enough gitu. Aku juga sebenarnya gak setuju sih dengan soulmate.
Maksudnya tidak percaya. Gue percaya. Oh, kamu percaya? Gue percaya itu kan Oh dia iya, dengerin. Oh iya, Parah percaya nih orang berarti. nih, dia tuh gak pernah dengerin Oke. gue Kalau anjir. gue gak percaya. Sebenarnya saya gak percaya sih ya. Karena Why? gak tahu kalau kita bicara kehidupan asli itu kayak gak percaya. Kehidupan asli itu apa? Maksudnya we as a living gitu ya. Gue gak percaya. Tapi kalau kita as hamba Allah kasarnya, Oke. percaya sebagai bentuk ajaran Islam. What do you mean? Karena kan dia takdir jodoh takdir termasuk jodoh kan sudah diatur. Katanya gitu. Oke. Kan, cuman di sisi lain gue bertolak belakang juga dengan, tau gak dengan apa? Apa? Apa namanya? Yang istri lebih dari satu. Poligami. Polygamous. Ya kan? Polygamous cenah. Karena kalau misalnya emang sudah dijodohkan, kok bisa lebih dari satu, anjir. Itu gak kayak, buat gue gak make sense. Satu orang jodohnya. Kan gak make sense gitu kalau buat gue. Oh, karena menurut kamu jodoh tuh harusnya satu. Iya, satu, anjir. Oke. The idea of kontroversial ya. The idea of apa tadi namanya? Poligami aja gue nggak. Ya, but it's in the Quran though. Betul, tapi ini kan miskonsepsi. Kalau enggak, ini pandangan gue ya. Oh. Pandangan gue tentang poligami tuh dibilang kan selama lu bisa adil. Iya. Iya kan? Tapi adil menurut siapa? Karena menurut gue hitung-hitungan adil kita dengan hitung-hitungan adil Tuhan kayaknya beda deh. Iya. Paham gak lu? Maksud gue gak tau, gue ngeliatnya kayak ya adil, cuman kalau gue bilang adil menurut Allah dan adil menurut Tuhan kayaknya manusia gak bisa ngimbangin gitu. Ya udah pasti gak sih? Makanya exactly gitu. Jadi kayak percuma dibilang, walaupun di Quran dibilang adil gitu, kayaknya lu gak akan bisa. Emang gak akan bisa? So menurut gue ya. So buat apa poligami? Iya tapi kan somehow di zaman sekarang jadinya kayak di normalize on behalf of, aduh anjir ini jadi kontroversial banget sih. Tapi ya di jangan poligami anjir, satu aja cukup. Terus. Enggak, gue misalnya gini, lo punya istri 4, mertua lo ada 8 cuy. Kok sanggup? Iya, kayak lu nyusahin diri sendiri nih, sorry. Jujur ya. Tapi ya gak apa-apa, pilihan hidup lagi-lagi. Tapi kalau gue ngeliatnya sih begitu. Kayak nggak masuk aja kalau gue sih. Walaupun ada di Quran ya. Dan gue sangat mengamalkan Quran. Tapi nggak sih. Aku sih no ya kalau untuk itu. Jadi menurut kamu soulmate? Soulmate exist gak exist sebenarnya. We're so different. Exist gak exist. Tapi bingung juga ya. Wih. Karena manusia kan punya otak, punya hati. Kadang gak sinkron. Seringkali gak sinkron. Mostly gak sinkron sih. Ya kan. Kadang apa yang otak bilang bener, hati bilang gak bener. Apalagi kalau kita ngelihat orang lain gitu. Maksudnya, misalnya gue ngelihat Lula, di otak bilang, ini orang yang tepat nih. Tapi hati kadang gak, kayaknya ini bukan orang yang cocok deh. Feeling di kakak gitu kan. Jadi, ya enggak. Oke. Berarti gini, ini pertanyaan mendasar sih. Did you marry me? Do you think I'm your soulmate or no? Atau kan tadi kan pertanyaannya kayak do you believe in soulmate or you just settle? Berarti kayak did you marry me karena you just settle or apa? Settle tuh maksudnya sebenarnya diusahakan bukan? Ya settle tuh kayak ya udah dijalanin aja. Jalanin aja. Iya serius, jalanin aja. Karena gini, karena kalau lu gak jalanin kan gak tahu. Misalnya nih lu papasan sama orang ternyata itu soulmate lu, tapi lu gak jalan, gak mau mencoba untuk menjalankan sama dia, gak bisa jadi soulmate dong. Gak gitu, konsep soulmate tuh gak gitu. Maksud soulmate tuh gimana? You just know. How? You just know that person is your half soul. Aku selalu menganggap pasanganku yang dulu tuh half soul. Gimana? Iya. Gimana? Aku selalu menganggap pasanganku yang dulu itu half soul. Mantan kamu. Mantan itu half soul. Tapi ternyata kan gak jadi. Padahal sudah diusahakan juga loh. Kan sudah mencoba settle juga kan.
Enggak. Iya dong. That's the difference. Iya lah, logikanya gitu. Dia tuh apa-apa pakai logika, sementara gue tuh apa-apa pakai perasaan. Kayak enggak, kalau soulmate tuh you just know by feeling bahwa this is the person gitu. Berarti dia nikahin gue konvensional aja gitu. Maksudnya gimana? Ya konvensional aja, kamu nggak yang this is the person gitu. Kayak ya udah dijalanin aja, bukan sesuatu yang dari awal kayak your heart knew that I am your person. Itu kan muncul setelah disettle, ngerti gak? Enggak bisa. Loh. Enggak, soulmate tuh konsepnya nggak gitu. Ini gak bisa. Kok gitu? Ya harus dijalanin dulu dong. Iyalah. Enggak, your heart just knew if that person is your soulmate. Ya aku sih gak mikir ke sana. Maksudnya ya kalau nggak dijalanin nggak tahu lah. Ya berarti tapi kan kamu berarti dari di awal tuh nggak ada spark sama aku yang kayak oh gila she's everything I need bla 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 gitu. Kayak gila gue match banget sama dia. Ada pikiran gitu ada. Kayak misalnya kita ngobrolnya oke, kita bisa saling mengerti apa segala macem. Itu kan setelah dijalanin toh. Kasarnya kayaknya kalau nggak tahu ya, gue kalau ngeliat soulmate tuh kayak a person yang tiba-tiba datang terus kayak ini orangnya. Iya, gitu. Iya kan? It should be like that. Nggak mungkin dong. Gimana lu tahu ini orangnya kalau lu nggak jalanin dulu sama dia gitu loh? Nggak maksudnya? Kayak ada instant recognition, instant spark. Nah, makanya tadi gue bilang, gue menganggap semua mantan gue yang dulu itu adalah soulmate gue. Berarti selama ini lo ngejalanin sama gue nggak based on karena lo ngerasa ada spark atau apa? Enggak dong. Iya karena by logic. My heart. Bukan gitu, bukan gitu. Karena by logic, iya cinta, iya sayang, iya bisa saling mengerti, bisa ngobrolnya oke, bla 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 bla. Bibit bobotnya bagus. Ya, telah dijalanin toh. Berarti. Ya masa tiba-tiba gue ngeliat stranger, itu dia orangnya, ya kan gak mungkin. Iya, enggak yang gitu juga. Ya oke, itu tiba-tiba, misalnya kita lagi diem, keinget. Enggak gini. Konsep soulmate itu kayak, kamu gak harus kayak intens banget dulu sama this person. Iya, justru. Makanya gue bilang, contoh, misalnya kita lagi di mana gitu. Lagi diem, tiba-tiba kepikiran teman SD yang dulu kita suka. Kayaknya dia soulmate gue. Nggak make sense dong. Enggak gitu. Atau tiba-tiba ketemu teman kantor yang sefrekuensi, soulmate gue. Nggak bisa. Nggak bisa gitu lah. Karena faktornya banyak ya, kita harus tahu dulu dia gimana orangnya. Nyambung nggak? Iya. Soal kayak, itu kan lebih ke compatibility kan. Gini, menurut gue, compatibility itu sifatnya operasional. Tapi when it comes to feelings kayak soulmate, you just knew this person is your soulmate gitu, kayak ada instant recognition gitu loh guys, yang sebenarnya sometimes suka difalsify sama orang. Kayak kalau lo lagi obses, lo lagi kecintaan sama orang, kayak enggak, dia soulmate gue. Beda, tapi obsession kayak lo harus sama dia terus gitu. Tapi kalau soulmate tuh lo mencintai dengan ikhlas gitu loh sama orang ini. Lo kayak, gue nerima, gue sayang sama dia dengan ikhlas. Itu sahabat temannya. Enggak lah. Iyalah itu. Beda. Ya, lo mau Bibi gimana? Beda dong. Lo sayang gak sama Bibi? Sayang. Cinta gak sama Bibi? Enggak cinta yang not in a romance way kan? Enggak, iya. Kenapa gak lo bilang dia soulmate lo? Enggak, ini kan kita kan ngomonginnya relationship, bukan friendship. Friendship kan is a part of relationship. Iya, tapi enggak kalau case-nya adalah Wibi, nggak, dengerin dulu. Kalau case-nya adalah Wibi, I know it's for a friendship reason. Kenapa dibedain? Kenapa dibedain? Yeah. Ya karena gue temenan sama dia udah lama. Kenapa tidak dia menjadi soulmate?
Ya karena memang dari awal arahnya nggak ke lovers. Kalau soulmate kayak you just knew this person, itu kayak instant click for becoming your lovers. Kayak mantan lu yang M. Kenapa? Soulmate lu bukan? I used to think that way. Nah kan. Sabar. I used to think that way. Tapi kan gue akhirnya sadar bahwa gue bisa mengikhlaskan dia. Iya. Bisa mengikhlaskan meninggal deh. Enggak, parah banget nih orang anjir. Maksudnya gini, gue sama dia kan pas masih muda banget ya, pas masih SMA. I was 15. Gue sama dia kayak 3,5-4 tahun gitu. It was more like an obsession instead of soulmate. Rasanya tuh kayak 11-12 somehow. Terus? Tapi kalau obsession tuh kayak ada sebuah keharusan, ngerti gak? Kayak gue harus sama nih orang, kayak jadi obsesi gitu. Jadi kalau soulmate gak harus sama nih orang? Enggak. Aneh banget. Enggak. Aneh lah. Enggak. Kenapa enggak? Karena menurut aku soulmate tuh ya unconditional love. Tapi nih arahnya gue dia tahu dong. Enggak, gue tahu nih arahnya dia either kayak terus anak sama orang tua tuh soulmate dong. Bukan. Beda. Rasa gue beda. Hewan peliharaan. Enggak, beda. Ya masa kita soulmate sama ini kan bukan kayak satu spesies yang sama, lo juga ya, aneh. Tahu. Makanya nggak masuk justru. Kenapa lu bisa menganggap dulu si M itu soulmate itu sekarang berubah jadi enggak? Berarti kan? Iya karena ternyata kan pathnya nggak cross akhirnya. Karena di jalan ya kan? Iya tapi di awal tuh ada instant spark. Nah itu kan instant spark. Terus dijalanin kan? Iya. Terus jadinya enggak kan? Ya. Gini. Ketika dijalanin, sparknya masih ada dan itu di-maintain terus. Sekarang aku tanya sama kamu. Kamu ngerasa pas sama aku nggak ada sparknya kan? There was no spark. Sparknya apa sebenarnya? Feeling. Sayang. Cinta. Astaga guys, dia spark aja nggak tahu dia nggak pernah jatuh cinta deh kayaknya. Iya kan, itu kan berarti. Spark. Do you understand spark? Senayan Park. Aneh. Spark tuh kayak butterflies. Kayak the happy feeling. Happy, kalau ketemu kamu happy dulu. Sekarang enggak. Goblok kan udah serumah. Iya spark. Ya, aku bukan lu dah. Karena gini, sejujurnya ya guys, gue merasa suami gue tuh gak pernah jatuh cinta tau sama gue. Aneh. Gue yakin banget dia gak pernah jatuh cinta sama gue, kayak aneh banget. I was just there dan kayak oh cocok nih, ya udah gitu. Gitu gak sih? Sejujurnya. Ya cocok kan bentuk cinta juga nih. Maksudnya ada di dalamnya ada cinta juga kan? Enggak, tapi it was never like yang kayak kasmarannya itu nggak ada deh. Gue nggak pernah ngerasa itu ada dari dia soalnya. Dia tuh nggak yang kayak gitu. Gue sih nggak pernah ngerasa itu datang dari dia. Iya kan lagi-lagi bentuk ininya kan beda-beda. Dia kalau kan emang nggak punya bentuk itu sama sekali cuy. Ada anjir. Nggak ada anjir. Nggak ada. Dia tuh orang yang nggak punya. Dia orang yang gak punya love language. Tau gak lo? Love language bro. Gak ada, dia gak punya love language anjir. Act of international. Kan? Ngasal banget. Act of service. Act of service. Ada gue service-nya. Seringnya ngomel dia kalau act of service. Nggak, ini orang tuh gak punya love language menurut gue. Ini udah jauh banget ya guys. Kita balik ke tema. Balik ke tema. Menurut gue soulmate itu ada. Menurut gue enggak. Menurut gue tapi soulmate itu sesuatu yang gini. Enggak sih. Kalau gue lebih tepatnya soulmate diusahakan. Soulmate akan datang setelah diusahakan. Enggak yang tiba-tiba hello I'm soulmate. Enggak. Nah gue kebalikannya. Gue percaya bahwa soulmate itu
ya udah, it was fated by divine timing untuk datang dan ketemu lo di saat yang tepat. Dan lo kayak nggak, kalau dia kan semua based on logic ya, kalau gue tuh ngerasa by feeling kayak ya ada, soulmate itu ada, dan lo akan ketemu orang itu gitu. Karena kalau kenapa gue bilangnya diusahakan dulu baru ada, karena kalau lo bilang tiba-tiba ada, terus lo ngerasa berarti orang nggak harus usaha dong? bukan. Apa? Soulmate itu ada, misalnya soulmate tiba-tiba datang dan lo menganggap itu soulmate gitu ya. Terus ternyata setelah dijalani lo nggak cocok, lo ngerasa nggak cocok. Terus tiba-tiba lo bilang itu bukan soulmate lo, nggak bisa. Ya orang kan bisa misinterpret tapi. Ya makanya tadi gue bilang tipis, mana obsesi, mana soulmate. Bisa diem gak guys? Ya pokoknya intinya kalau gue sih bisa ada tapi harus diusahakan. Lo berarti gak ngerasa gue soulmate lo? Jujur? Sekarang iya, kan setelah diusahakan, setelah dijalanin. Tapi kan gini, ketika nih kita ketemu pertama kali, kan gue gak ngeliat langsung, wah soulmate gue nih. Ya enggak lah. Tapi gak ada instant spark juga kan? Enggak. Lah orang stranger kok kita awal-awal. Exactly my point. Kan kita awal stranger. Exactly my point. Ya, makanya gue bilang gak mungkin kan tiba-tiba ada stranger, soulmate gue. Enggak, gak bisa gitu. Kenalan dulu, jalan dulu, ngedate dulu, ngobrol-ngobrol, ketemu orang tua, proses jadi soulmate. Enggak yang tiba-tiba soulmate hadir. Gini enggak. Gini, kita tanya Google ya, definition of soulmate. A soulmate is a person with whom you share a deep natural connection, often characterized by feeling of profound understanding and compatibility. Yes. Sabar. This connection can be romantic, but also can be platonic, such as with best friend, family member, or mentor. Tapi gue nggak ngerasa kalau sama Wibi tuh soulmate. Platonic aja. Tapi soulmate. Iya kalau by ini soulmate. Iya, by definition lu sebenarnya soulmate juga sama Wibi, tapi not in a romantic way. Iya. Dan semua yang tadi dibilang sama Google itu kan bisa terjadi ketika lu menjalaninya dulu dong. Gak bisa lu tiba-tiba. Gini. Kalau aku sama Wibi, ya, kita tuh nggak lama gitu loh, kayak. Maksudnya? Gini. Sparknya tuh nggak lama, kayak kita baru ngobrol bentar tuh kayak langsung gitu. Nggak ngerti. Ya maksudnya gini, kalau misalkan kayak kenapa friendship aku sama dia long last gitu sampai sekarang, karena kayak kita tuh ketemu tuh langsung cocok, ngerti nggak? Iya. Ya berarti kan si compatibility reason itu nggak lama gitu panasnya, ngerti gak? Ya kalau kan harus ada compatibility reason untuk jadi soulmate dong. Tapi kalau kamu kan kayak proses dulu, dan proses itu kan panjang. Ya nggak harus panjang juga. Tapi kan harus ada prosesnya. Tetap harus ada prosesnya. Dong. Nggak bisa yang kasar gini. Nggak bisa yang lu percaya bahwa someday ada X yang datang as my soulmate, ngerti nggak maksudnya? Tapi lu nggak berusaha untuk mencari si X. Lu setiap ketemu laki-laki, misalnya, gue nggak setiap ketemu laki gue. Ya misalnya lu setiap ketemu laki yang lagi deket gitu, lu tidak berusaha mendekat juga, ngerti nggak maksudnya? Maksudnya ada usaha satu sama lain. Iyalah. Ya kalau itu iya nggak sih? Emang iya. In the relationship. Nih. Characteristic of a soulmate connection. Pertama ada deep connection. You may feel unexplainable, innate understanding of each other. Sometimes with a sense that you've known them for a lifetime. Terus 2, compatibility. You share similar values and goals and complement each other's strengths and weakness. Terus acceptance and comfort. You feel sense of home and can be your true self without judgment.
A soulmate accepts you for who you are and loves you unconditionally. Terus mutual growth. A soulmate will challenge you to grow and evolve, helping you become a better version of yourself. Sama inspiration. They inspire and support you, and their presence can make you feel more whole and secure. Ada orang yang mungkin ketemu soulmate-nya kayak langsung nikah, ada yang enggak. Ya mungkin kalau misalnya tadi by definition kayak ada friendship tuh termasuk soulmate ya. Oke, tapi kalau gue kayak ngelihat si tema tadi tuh lebih kayak ke lovers sih. Kalau menurut dia, soulmate itu mesti dibangun dulu. Kayak ya udah compatible, enggak bla bla bla, baru lo ngerasa kayak soulmate. Sementara menurut gue konsep soulmate tuh nggak gitu. Soulmate is something yang lu tuh dari awal tahu this is the person gitu. Oke. Kita berbeda. Oke. Jadi gitu ya guys, kita sangat berbeda perihal soulmates. Dan kalian akan melihat banyak perbedaan terjadi dalam argumen-argumen dan obrolan-obrolan di kasur ini. Iya betul. Karena sebenarnya gue sama dia basically menikah bukan karena kita kayak share the same value, enggak. We have a very astagfirullah. Sorry. Ya itu ada biasa namanya kucing. Binatang. Jadi gue sama dia tuh nikah karena dua-duanya kayak beda. Aneh kan? Ya intinya gitu deh. Oke. Terima kasih. Ini episode 1. Iya. Jadi kalau masih berantakan mohon maaf. Dan tadi kayak kita bilang mau 2 tema tapi kayaknya terlalu panjang. Jadi tema selanjutnya akan kita bahas di episode selanjutnya. Terima kasih sudah hadir menonton diskusi di kasur. Dah. Bye.